Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki, dan video kali ini mau melanjutin lagi kasusnya Vina. Mudah-mudahan kalian tetap pantengin terus kasusnya Vina ini supaya kasusnya ini tetap viral ya, tetap up supaya pelaku sebenarnya ditangkap guys. Dan ini ada sebuah videonya kalian harus tonton dan kita lihat videonya dari awal sampai akhir ya. Yuk kita lihat. Dan Hotman, kau sudah sadar kan? Begitu itu selesai, Hotman pun saya kejar lagi. Artinya perang berlarut akan lanjut dan saya tidak pernah gentar. Dan saya katakan bahwa, hei Hotman, kau bilang bangun tidur kebayang muka kau yang jelek begitu. Saya bayangkan masih banyak istri, keluarga, anak saya kira kalau di mata saya jauh lebih cantik istri saya daripada istri Hotman di mata saya. Survei. Tapi kalau saya digandeng dengan Hotman, dia bilang dia lebih ganteng. Ayo survei. Kayak apa ya guys ya, kayak mereka tuh lucu ya kadang ya. Si Kodok sama si Pak Hotman itu kayak anjing dan kucing ya. Yuk kita lihat lagi. Pecat dengan tidak hormat. Apa kabar Indonesia? Berjumpa kembali dengan saya. Tentunya untuk Anda semua, kali ini saya akan memberikan informasi terkait Rasman Arif Nasution dipecat secara tidak hormat dari advokat. Dan di dalam orang sombong tidak akan maju. Orang sombong tidak akan sukses. Orang sombong akan jatuh dengan omongannya sendiri. Orang sombong akan jatuh dengan kesombongannya sendiri. Orang sombong selalu tidak disukai orang. Orang sombong kurang bersahabat. Dan orang sombong pada akhirnya suatu saat akan terjungkal sendiri. Sekarang terasa oleh kamu sendiri. Anda adalah seorang pengacara ahli hukum. Anda adalah seorang pengacara yang tahu trik-trik yang masalah tentang baik hukum pidana atau perdata. Dan Anda pun juga seorang pengacara yang bisa paham siapa itu pelaku. Walaupun tahu betul, mesti Anda menghargai. Karena Anda pun pada saat-saat menuduh seseorang, menyangkakan kepada seseorang, memfitnah seseorang, Anda pun juga tidak punya bukti yang otentik, hanya menggunakan tebakan, hanya menggunakan praduga, sangkaan, kecurigaan. Tetapi ketika Anda menuduh, memfitnah, bahwa sesungguhnya orang tersebut adalah betul-betul sebagai pelaku. Netizen Indonesia semua mendoakan, berdoa. Apakah seorang yang nama dituduh dan Anda pun juga tidak menemukan bukti-bukti yang otentik, tidak menyaksikan? Apakah orang tuanya orang tersebut tidak sakit, keluarganya, saudara-saudaranya tidak sakit? Apalagi Anda menunjuk muka orang tuanya tidak sakit? Itulah akibatnya kesombongan dan merasa keyakinan dengan menggunakan nafsu, tidak menggunakan nurani. Itulah seorang pengacara sombong akan ditendang oleh organisasinya sendiri. Dan sekarang terbukti Anda sekarang menerima ajabnya, karmanya. Akibat perbuatan kesombongan itu tidak membawa kesuksesan. Tidak sedikit orang yang lebih pintar dari kamu, tetapi mempunyai ilmu padi, tenang, walaupun tahu siapapun itu pelakunya, dengan tenang, dengan bijak, dia mengumpulkan data-data bukti yang otentik agar bisa dipercaya publik. Tapi Anda seakan-akan yakin dengan menggunakan emosi, dengan menggunakan kekerasan, arogan, bagaikan debt collector. Sekarang Anda merasakan sendiri. Itulah seorang yang mempunyai jiwa yang sombong tidak akan sukses. Orang yang sombong akan terjungkal dengan kesombongannya.
Baca berkasnya. Saya baca Ibu. Ya. Jadi Saya tidak menguasai ini, saya tidak akan hadir di sini. ya. Jadi berarti kalau Ibu baca berkasnya berarti dalam tuntutan penyebab kematian korban adalah luka tusuk di bagian perut. Itu penyebab kematian korban dalam tuntutan. Penyebab kematian korban dari hasil visum adalah retakan tulang tengkorak belakang. Ada persesuaian Bu, retakan tulang belakang tengkorak belakang yang menyebabkan kematian itu hasil visum dari hasil otopsi. Kalau dalam tuntutan yang menyebabkan kematian adalah tusukan di bagian perut. Persesuaiannya dalam sidang yang dihadirkan itu ada baju korban. Baju korban itu diakui oleh dokter yang pertama kali memeriksa, baju itulah yang digunakan oleh korban Eki. Kemudian baju itu dikuburkan. Saat otopsi dikeluarkan lagi, baju itu tidak bolong sama sekali. Karena dalam tuntutan, tusukannya di bagian dada dan di bagian perut. Dari foto-foto yang terlampir di berkas, foto-foto Eki itu perutnya bersih. Tidak ada noda darah di bagian celana panjangnya. Mangga, saya buka berkasnya Bu. Saya bawa berkasnya. Jadi kalau kata Ibu, putusan itu berdasarkan hasil kesesuaian antara bukti di persidangan, saya yakin Ibu nggak baca berkas. Saya punya berkasnya Bu. Oh, jangan Oke, Ibu silakan. yakin, saya yakin, diri saya yang membaca. Jika Ibu mempunyai fakta itu, mengapa Ibu tidak ajukan di persidangan? Ini udah selesai, Ibu berjuang keras-keras di sana, Ibu lapor kemana-mana. Tapi kan faktanya ada saksi verbalisan. Jadi jangan Ibu yakin karena saya yang membaca, saya yang tahu. Kenapa Ibu yakin saya tidak membaca? Nah, nanti kalau misalnya benar-benar 7 pidana itu nggak bersalah dan bebas, kemudian Peggy Setiawan yang bebas, Peggy Setiawan juga bebas, ini orang pasti kita ini guys ya, kita intai, kita bikin meme ya, biar mereka malu ya membela yang menyudutkan Peggy Setiawan. Begitu pula dengan 7 pidana yang sebenarnya mereka adalah korban salah tangkap guys, dan ini adalah ulah dari Pak Rudiana ya. Ajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Apalagi satu hal, ya, bukan hanya soal orang susah. Kalau orang susah dibersalah ya tetap aja dia salah. Tetapi pameo yang selama ini ditanamkan kepada kami waktu mahasiswa, ini memang selama ini sudah mulai hilang. Pameo mengatakan lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, itu benar guys. Bagus nih Pak Oto ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Calvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.